وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian yang ke-15 disebutkan hadis-hadis tidak sahih atau palsu seputar hukum kurban. Di antara hadis yang tidak sahih atau lemah dalam hadis atau hadis palsu tentang kurban yang masuk di masyarakat adalah hadis pertama Nabi Hurairah qala Rasulullah bersabda istafrihu duhayakum fa innaha matoyakum alas sirat. Maka perbaguslah hewan kurban kalian karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati sirat. Ini hadis yang dhaif. Jadi ada orang yang bikin hadis yang kurang tepat. Demikian pula dengan lafaz yang lain, ya, yang tidak ada asal usulnya yaitu azimu duhayakum fa innaha ala sirat matoyakum, perbesarlah, jadi makin besar makin baik karena dia akan menjadi tunggangan kalian untuk melewati sirat. Ini tidak tepat karena hadis yang betul. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah membawakan hadis-hadis ini beliau berkata lam arahu, aku nggak pernah melihat sanadnya. Wasabaqahu ilaihi fil wasit. Hadis ini ada di dalam Al-Wasit karya Al-Ghazali. Wasit karya Al-Ghazali. Wasabaqahuma fin nihayah, dan hadis ini juga ada dalam kitab An-Nihayah karya Imam Al-Juwaini. Wa qala ma'nahu, mereka mengatakan tentang maknanya innaha takunu maraqibal mudahhin. Bahwasanya hewan kurban akan menjadi tunggangan untuk orang-orang yang berkorban. Wakila, dan kemudian ada juga yang mengatakan innaha tusahhilu al-jawaza 'ala sirat. Maksudnya itu bukan ditunggangi tapi mempermudah orang melewati sirat. Qala Ibnu Shalah berkata hadal hadis ghairu ma'ruf. Hadis ini enggak pernah dikenal wala sabitun fiha alimnahu, dan tidak pernah diketahui tetap dalam keilmuan kami. Jadi gini loh, ketika kita membaca kitab-kitab ulama, apakah kitab Imam Al-Juwaini, kitab Al-Ghazali, gitu, Ihya Ulumuddin dan seterusnya, maka carilah kitab yang kemudian sudah sudah ditahqiq, sudah dikasih catatan oleh para ulama hadisnya seperti apa. Nah, begitu kita kemudian baca dan kita temukan hadis-hadis yang dhaif, maka jangan kemudian diyakini. Kesalahan sebagian orang itu kemudian ketika membaca kitab-kitab itu mesti terus berpendapat mesti kitab ini benar. Enggak ya. Hatta kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab Ar-Ruh, di dalamnya banyak hadis-hadis dhaif. Maka harusnya yang dhaif ini nggak usah kita ingat-ingat, gitu. Nggak usah kita rekam, jangan kemudian asal pokoknya ini kitab Ar-Ruh ini mesti bener kabeh, enggak ya. Termasuk kitab Ibnu Katsir, gitu kan, Tafsir Mukatsir, di dalamnya masih ada hadis-hadis dhaif. Makanya sebagian ulama ada yang kemudian membersihkan dari hadis-hadis dhaif itu sehingga muncullah kitab Ibnu Tafsir versi ulama fulan ini. Tapi secara umum kita para ulama itu baik. Itu makanya pentingnya mengenal atau mengerti sebagian kecil dari ilmu hadis agar kemudian kita tuh nggak gampang menyatakan semua kitab ini kemudian nggak luput dari kesalahan. Hatta kalau kamu masih ingat kitab Adabul Mufrad, itu memang sengaja Imam Bukhari memasukkan di situ hadis-hadis yang nggak sahih. Karena apa? Karena ini bagian dari akhlak gitu. Tidak sedang ngomongkan akidah, tidak sedang ngomongkan fikih ibadah, tapi ngomongkan akhlak. Nanti kalau misal ada hadis yang mengatakan berkatalah jujur, akan ada hadis sahihnya, tapi kemudian ditaruh juga hadis yang dhaif, ini menunjukkan esensi jujurnya gitu loh.